Pertama ikut judo kan langsung patah tulang kan yang ini, terus kayak orang tua udah nggak usah latihan lagi, kenapa harus latihan kayak gini gitu kan, nggak tega bapak liatnya katanya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ngedukung sih orang tua. Gimana sih, kan kakak nih anggota Satpol PP juga, untuk bagi waktunya tuh kayak gimana sih kak? Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Oktia Radi dalam program Bertamu, berbincang dengan tamu. Aku excited banget hari ini karena di Bertamu episode kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang inspiratif banget, terus juga muda dan juga berprestasi nih Tribuners. Dia adalah wanita dari Kota Bogor yang menjuarai medali emas judo di PON 21 Aceh kemarin. Di balik kejuaraannya ini, ternyata dia merupakan seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP Kota Bogor. Langsung saja please welcome Mia Mauludini. Halo Kak, selamat siang. Siang Kak. Kak Mia ya? Iya. Kak Mia, gimana sih perasaannya mendapatkan medali emas di PON 21 Aceh kemarin Kak? Boleh diceritain ke Tribuners gak sih Kak? Boleh. Bangga ya sama diri sendiri, terus juga gak nyangka bisa juara 1, campur aduk sih sebenarnya. Kok bisa sih Kak tertarik ke judo ini, gimana ceritanya? Kan banyak olahraga yang lain, kayak silat, kayak juga tarung derajat, itu kenapa memilih judo sih Kak? Pertamanya cuman iseng sih, karena kan dulu temen ikut ekskul judo ya di sekolahnya, terus ikut-ikut sama temen. Terus dari situ ikut latihan, terus pertama kali tanding langsung juara. Jadi kayak, oh boleh nih gitu, tertarik sama judo. Gitu. Tahun berapa tuh Kak pertama kali buat mutusin buat kayaknya tertarik nih sama judo ini Kak? Tahun 2009. 2009, oh berarti dari kelas SMP kelas 2. Kelas 2. Iya. Oh, wah. Selama bertanding ini pernah latihan di mana aja atau nggak pernah ikut kejuaraan apa aja sih Kak Mia? Banyak sih ya, di Kejurda, Kejurnas, terus juga Popnas, Popda, terus juga PON. Oh, yang Iya, kemarin ya. Itu Porda juga pernah. kalau nggak salah nih Kak Mia nih ya, sebelum menang di PON ini, PON 21 ini pernah ikut PON juga sebelumnya ya Kak? Iya, 2 kali, sama 3 kali sih sama yang ini ya. 3 kali? Iya, pertama PON Jawa Barat di Bandung 2016, terus PON di Papua 2021. Terus di antara yang 3 ini nih Kak, yang paling susah tuh yang mana sih Kak? Yang paling susah kayaknya PON Jabar ya 2016, soalnya pertama kali ikut PON. Iya, soalnya kan dari junior juga kan waktu itu. Tapi alhamdulillah udah masuk tingkat nasional gitu kan di PON Jawa Barat. Alhamdulillah dapat perunggu waktu itu. Oh, Masya Allah. Nah, selama latihannya Kak Mia ini seperti apa sih Kak? Latihannya di mana dan kayak gimana sih latihannya Kak? Latihannya di Jawa Barat sih ya, di Bandung, karena kita kan platdanya di Bandung, tapi pernah sih kita TC di Korea. Kemarin juga sebelum PON TC2 di Korea 45 hari. Nah, ini kan kakak bilang kalau misalkan pernah latihan di Korea. Nah, bedanya latihan di Korea sama di Indonesia atau di dalam negeri itu apa sih Kak? Ada nggak sih perbedaannya? Bedanya karena mungkin kalau di Korea banyak sparring partner ya. Karena kalau di Korea dia setiap sekolah tuh ada judonya. Kalau di Indonesia kan jarang ya, setiap sekolah ada atlet judo. Kalau di Korea tuh semua sekolah kayaknya ada atlet judo dari SD, SMP, SMA, ada judonya. Enakan mana sih Kak? Kalau enaknya di sini ya, karena kan nggak jauh dari keluarga gitu kan. Kalau di Korea jauh dari keluarga, terus juga harus terbiasa sama makanannya gitu kan. Soalnya makanan di sana kurang kalau kata saya ya, hambar-hambar gitu. Enak di sini sih, di Jawa Barat, di rumah sendiri gitu. Selama latihan itu pernah nggak sih Kak mengalami tantangan yang Kak Mia hadapi? Sama latihan banyak ya.
capek mungkin ya, terus juga cedera kali ya kalau lari gitu. Terus kan aku punya cedera lutut ya, ligamen sobek gitu kan. Jadi kalau misalkan lari nggak pakai taping tuh kerasa sakit kayak gitu sih. Nangis pernah nggak sih? Nangis pernah, nangis abis tanding juga pernah patah kan, pernah patah. Terus kayak, tapi kalau abis tanding apalagi kalau juara nggak berasa ya sakitnya. Sakitnya berasanya kalau besok paginya kerasa kayak gitu. Di bagian mana aja sih Kak yang pernah? Pernah ini sikut dislok, terus ini patah, terus lutut ligamennya, sama ankle. Banyak sih sebenarnya. Sakitnya tuh kayak gimana sih Kak, rasa sakitnya apa? Bener-bener kayak udah nggak ketahan, terus udah rasanya pengen berhenti, pernah nggak sih? Parah banget. Kayak pernah ya latihan, nggak bisa lari gitu kan. Si telapak kaki sakit, terus kata pelatih, kenapa sakit terus, katanya gitu. Kan kita nggak mau ya namanya sakit gitu kan. Tapi gimana kalau udah kayak gitu, mentalnya juga harus dikuatin lagi kan. Kalau udah kayak gitu paling terapi, dikompres, kayak gitu aja sih. Pernah dapet ini nggak sih larangan dari orang tua karena perempuan, terus juga sakit, latihannya cedera, pernah disuruh berhenti nggak sih Kak? Pernah sih, waktu pertama ikut judo, kan langsung patah tulang kan yang ini. Terus kayak orang tua, udah nggak usah latihan lagi, kenapa harus latihan kayak gini gitu kan. Nggak tega bapak liatnya katanya gitu kan, tapi kayak semangat aja gitu teh. Gimana sih kalau misalkan kita udah penasaran sama olahraga ini gitu, jadi ya udahlah lakuin aja. Tapi alhamdulillah sekarang ngedukung sih orang tua. Terus yang bikin kami ya semangat tuh apa sih? Tadi kan pernah cedera, terus juga walaupun pernah aduh pengen nyerah aja, tapi kembali semangat tuh apa sih yang bikin kami semangat lagi? Karena mungkin banyak temen juga kali ya, banyak pengalaman yang belum pernah dirasain gitu, kayak keluar kota. Bener gak sih, bisa keluar kota, bisa keluar negeri gitu kan. Kalau misalkan nggak dari judo, kayaknya nggak tahu udah bisa ke Korea atau enggak gitu, kayak gitu sih. Oh, jadi banyak pengalaman dari judo. Banyak pengalaman dari judo yang diambil. Nah, kalau misalkan tadi sudah berbicara soal itu, selain gimana sih, kan kakak ini anggota Satpol PP juga, untuk bagi waktunya tuh kayak gimana sih Kak? Bagi waktu paling minta izin sama pimpinan. Kalau misalkan kan biasanya kalau latihan pagi jam 5:30, nanti sama pimpinan minta izin untuk terlambat masuk kantor. Terus juga kan latihan sore jam 4, izin mendahului pulang duluan biar bisa latihan, kayak gitu sih. Dari pimpinan juga dari dapat izin? Dari pimpinan dapat izin, dapat dukungan, alhamdulillah ya. Kak, di luar dari pertandingan ini, untuk sehari-harinya itu kegiatan kakak apa sih sebagai anggota Satpol PP nih Kak? Sebagai anggota Satpol PP kita banyaknya kegiatan di kantor. Kalau aku kan di bidang Gakda ya, ada KTR, kawasan tanpa rokok, ada patroli kita, tim tangkas juga, terus juga ada DBACHT juga. Banyak sih kegiatan. Pengalaman yang mengesankan buat kami ya selama jadi anggota Satpol PP Kota Bogor tuh apa sih Kak? Dulu tuh aku gak tahu Kota Bogor ya, kan dari SMP aku tuh di Bandung ya, dapat beasiswa kan PPLP. Jadi nggak tahu Kota Bogor, belum tahu daerah-daerah Kota Bogor. Tapi semenjak masuk Pol PP, tahu nih Yasmin tuh di mana, dan baru tuh di mana, kayak gitu teh. Oke, balik lagi ke yang tadi pertandingan. Ada nggak sih momen yang bakal kakak ingat selama bertanding Kak, selama di pertandingan atau selama latihan, ada nggak sih yang berkesan banget buat kami ya? Berkesan banget, PON ini kayaknya ya berkesan banget. Alhamdulillah dari 3 kali PON, ini emas pertama ya buat Mia. Terus juga kesannya buat tim Jawa Barat, pasti bakal kangen gitu ya. Latihan bareng, kan sekarang udah dipulangin ke daerah masing-masing. Bakal kangen banget sama tim judo Jawa Barat kayaknya. Itu berarti dari teman-temannya juga, dari lingkungannya itu ya Kak. Nah, dari tadi kan pelatihnya juga mendukung, keluarga juga mendukung, teman-teman juga ngasih support ya Kak ya. Iya, alhamdulillah ngasih supportnya. Ada nggak sih yang perlu
kakak kayaknya harus diperbaiki ke depannya, pengen apa sih Kak setelah ini? Untuk kedepannya sih kan ada Porda lagi ya, nanti tuan rumah di Bogor. Mudah-mudahan bisa juara lagi. Terus kedepannya mudah-mudahan prestasinya meningkat lagi di jenjang karirnya juga, semoga ya jadi ASN mungkin. Amin, berharapnya jadi ASN Iya, ya Kak ya. amin, mudah-mudahan ada kebijakannya dari pemerintah Kota Bogor. Oke, kalau gitu. Tadi kan sempat sempat kayak udah capek gitu ya. Untuk menjaga stamina atau semangat kakak, biasanya Kak Mia tuh ngapain sih Kak? Mungkin minum vitamin kali ya. Terus juga kalau udah capek banget kayak nangis sambil sholat kayak gitu gak sih? Kayak minta aja bebannya diringanin sama Allah gitu aja sih. Yang bikin Kak Mia sampai nangis bener-bener ke Tuhan tuh kayak apa sih Kak? Kayak PON ini kan ibu udah gak ada ya. Mungkin dia lihat di sana kayak gitu. Apa sih yang mau disampaikan ke ibu Kak? Jadi pengen nangis tuh. Aduh, gak bisa. Gak apa-apa Kak. Pasti kan ibu juga ngeliat dari atas. Kami ya udah gapai emas. Apa sih yang mau disampaikan ke ibu Kak? Iya, akhirnya gitu dapat emas di PON. 2 kali PON kemarin gagal gitu. Sekarang alhamdulillah dapat emas. Kalau boleh tahu ibu tuh udah berpulang berapa lama Kak? 2021. 2021. Iya. Abis PON Papua. Beres PON Papua. Kan COVID tuh. Beres PON Papua, beres semuanya pas udah dipulangin tuh ke daerah masing-masing. Udah ibu ini sakit kan. Sakit jantung sama kanker payudara. Ada nggak sih Kak yang mau disampaikan ke ibu Kak? Makasih banyak udah didik aku sampai sekarang ini. Makasih banyak udah ngebesarin aku kayak gitu aja. Pernah nggak rasanya capek, pengen meluk ibu, pengen curhat ke ibu? Pernah nggak sih Kak ngerasa kayak gitu Kak? Sering sih, kalau aduh. Nggak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa. Sedih ya Kak? Iya. Tapi seneng juga ya? Iya. Sedih, senang, campur aduk. Pasti ibu juga di sana bangga punya kakak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Tribuners, Kak Mia ini salah satu sosok wanita yang jadi inspirasi Tribuners juga, inspirasi kita di mana dia bisa membagi waktunya, terus juga menyemangati dirinya, terus juga gimana caranya untuk bangkit lagi ya Kak ya. Kak, boleh diberikan pesannya dong Kak ke Tribuners yang terutama yang masih muda nih, biar semangat juga, punya semangat kayak kakak, terus juga bisa meraih apa yang harus dia tuju gitu Kak. Boleh diberikan pesannya ke Tribuners Kak? Semangat aja pokoknya, apapun, walaupun kita belum tahu hasilnya ya, dijalanin aja prosesnya. Insya Allah hasilnya nanti ngikutin semua proses yang kita lakuin sih, gitu aja. Baik Kak, boleh satu lagi Kak? Boleh. Tadi kan sudah diberikan pengennya apa, nah untuk langkah kedepannya apa aja sih yang kakak siapin Kak? Apakah akan bertanding tadi sudah, dan selain itu harapannya kedepannya seperti apa sih Kak? Harapan ke depan, semoga lebih baik aja sih ke depannya, bisa ngasih untuk Kota Bogor yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak ya Kak untuk hari ini. Tadi juga sempat mengharukan sekali gimana perjuangannya Kak Mia yang sudah bertanding, terus juga menghilangkan rasa
capeknya, rasa sakitnya, terus juga cerita ke Tribuners dan menyemangati kita semua untuk biar lebih baik, biar lebih semangat ke depannya. Sekali lagi terima kasih Kak Mia. Makasih, Kak. Semoga perjuangannya, semoga harapannya ke depan bisa lebih tercapai. Amin, dan juga cita-citanya sebagai ASN amin. semoga cepat terkabul. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi Makasih, Kak Kak. Mia. Tribuners, itu tadi perbincangan kita yang seru banget dengan sosok inspiratif hari ini. Saksikan terus episode bertamu lainnya hanya di tribunnewsbogor.com. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.